status anak yang lahir dari kondisi perzinahan. Maknanya jika ada laki-laki perempuan belum melakukan akad nikah yang sah, tiba-tiba melakukan hubungan badan suami istri sampai ya wanita ini hamil dan sampai melahirkan, bagaimana status anak yang lahir dari hasil perzinahan seperti itu? Maka dalam hal ini para ahli ilmu membagi status anak yang lahir dari hasil zina itu menjadi dua. Yang pertama adalah dalam kondisi si ibu berstatus sebagai istri orang lain. Ini berarti apa nih? Ibu atau seorang istri ini melakukan selingkuh dengan laki-laki yang lain. Jadi dia sudah punya suami, selingkuh dengan laki-laki lain sampai dia punya anak. Nah, bagaimana status anak kalau kondisi seorang istri yang seperti itu? Kondisi yang kedua, anak yang lahir dari seorang ibu dan ibu tadi berstatus bukan sebagai istri orang lain. Maknanya dia tidak ada suami atau mungkin belum menikah. Belum nggak ada suami tapi dia punya anak. Ini ngapunten nggih Ibu, ini kita ketika belajar tentang kisah Maryam ini jangan disalahpahami ya. Maryam alaihissalam itu wanita mulia, wanita yang suci, yang kemudian Allah kehendaki nanti punya anak tanpa ada seorang suami. Ini jangan dipakai dalil, oh Maryam main duwe anak gak dibujuk ya. Enggak. Jadi Quran itu kalau membuat satu kisah yang detail Allah sampaikan kisahnya dengan nama, ini berarti peristiwanya khusus, tidak boleh ditiru ya, tidak boleh terus berdalil oh Maryam main dia anak gak dibujuk ya, terus kemudian orang melakukan itu, ini enggak boleh ya, karena ini tentu peristiwanya khusus, Allah ceritakan khusus. Maka nanti apa hukum atau status dari seorang anak yang lahir dari seorang istri, lahir dari seorang ibu yang dia bukan status sebagai istri orang lain. Nah, kita pelajari yang pertama dulu. Status anak yang lahir dari seorang ibu yang hakikatnya dia sudah bersuami. Maka dalam hal ini seorang wanita tadi misalnya terbukti selingkuh atau melakukan perbuatan zina, kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut. Maka ini ibu-ibu tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika sang suami tidak mengingkari anak tersebut dan ini mengakui sebagai anaknya sendiri. Jadi suami ini tahu bahwa istrinya ini melakukan perselingkuhan sampai kemudian istrinya hamil. Saking baiknya suami ini mengatakan, sudahlah, saya anggap ini anak saya sendiri, meskipun istri saya sudah berzina dengan orang lain. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika suaminya mengingkari, melihat istrinya selingkuh dengan orang lain, kemudian ternyata hamil dan kemudian punya anak, suaminya mengingkari, oh ini bukan anak saya. Nanti seperti apa status anak yang diingkari oleh seorang suami seperti itu? Yang pertama, jika sang suami tidak mengingkari anak yang lahir itu bahwa anak dari hasil zina, meskipun dia tahu ya, ibu, misalnya ada seorang istri, dia selingkuh dengan laki-laki yang lain sampai melahirkan, suaminya nggak mengingkari, maknanya bahwa ya sudah, ini tak anggap anak saya sendiri, misalnya gitu ya. Maka dalam hal ini dihukumi status anak tadi ya, seorang wanita bersuami yang terbukti selingkuh, kemudian suami tidak mengingkarinya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari laki-laki tadi karena dia tidak mengingkari. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, al-waladu lil firash walil ahir al-hajru. Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang. Apa maknanya lil firash di sini? Maknanya tentu suami yang satu ranjang dengan wanita tadi, dengan istrinya tadi. Meskipun dia berzina, melakukan selingkuh dengan orang lain. Walil akhir lil al-hajru. Dan bagi orang yang berzina
maka dia dapat kerugiannya, tentu dapat dosa, ya. Wanita ini tentu dia melakukan perbuatan zina dengan orang lain, dan dia dapat dosa. Tapi karena suami ini mengakui, sudahlah ini tak anggap anak saya sendiri, karena ini adalah istri saya yang sah misalnya gitu ya. Meskipun istri ini melakukan selingkuh dengan orang lain dan suami mengakui nggak apa-apa, ini anak saya, maka sah anak ini dianggap sebagai anak dari suami tadi. Karena Nabi mengatakan al-waladu lil firash, anak yang lain itu milik pemilik ranjang, maknanya ya istri atau suami yang sah dari wanita tersebut. Nah, ini yang juga disampaikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ketika seorang wanita telah menjadi firash, maknanya menikah dengan suami yang pertama yang sah tadi, baik dia sebagai seorang istri maupun sebagai budak wanita, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu menjadi pemilik atau pemilik dari firash tadi, pemilik dari seorang suami yang sah tadi. Kemudian beliau mengatakan, dengan adanya kepemilikan firash ini, maka keserupaan fisik atau pengakuan seseorang dan dari orang lain sudah tidak dianggap. Jadi misalnya gini ibu, wanita ini ketika berselingkuh dan kemudian melahirkan anak, suaminya mengakui, sudahlah nggak apa-apa, ini anak saya, ya. Maka kalau suaminya mengakui, anak ini dianggap atau statusnya sebagai anak dari bapak atau suami yang sah tadi, meskipun misalnya tidak mirip dengan wajahnya, tidak ada kemirikan secara fisik dengannya, gitu ya. Karena orang laki-laki ini mengakui, ini anak saya. Ngapunten nggih Ibu, apakah secara fisik ini ya, bukan tes DNA dan yang secara fisik, apakah mutlak bahwasanya anak yang lahir itu persis dengan kita sebagai orang tua langsung? Nggak mesti kan ya? Iya kan, nggak mesti. Kadang-kadang ada orang tuanya tampan, cantik, anaknya mungkin nggak seperti orang tuanya, kan ada juga, ya. Maka bisa jadi orang ini mengatakan, sudah nggak apa-apa, ini tak akui anak saya sendiri, nggak mirip-mirip dikit nggak apa-apa gitu ya. Meskipun misalnya ini anak ini sesuai ada kesamaan fisik mungkin dengan orang yang bapak yang zina tadi dengan ibunya ini ya. Maka karena orang tua atau suami ini mengakui ini adalah anak saya, maka anak ini dinisbatkan statusnya kepada laki-laki tadi. Sehingga tadi nasabnya, kemudian nanti perwaliannya dan seterusnya, maka dinasabkan kepada suami yang mengakuinya tadi. Tapi kira-kira seperti ini ada nggak ibu-ibu? Orang yang laki-laki yang merelakan sebetulnya ada atau tidak? Belum ada ya. Nah, kalau ada maka ini hukumnya itu statusnya dia anak tadi dinisbatkan sah sebagai anak dari seorang laki-laki tadi. Berikutnya yang kedua, dan ini kemungkinan yang kedua ya, kalau mungkin kemungkinan yang pertama jaranglah ada ya, jarang mau mengakui. Maka yang kedua, bagaimana status seorang anak yang lahir dari hasil zina, seorang ibu yang selingkuh tadi, kemudian suaminya mengingkari, ini bukan anak saya. Apa yang harus dilakukan? Maka dalam hal ini si wanita, si ibu tadi itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika seorang ibu tadi mengakui bahwa memang anak itu hasil dari perselingkuhannya, hasil dari perbuatan zinanya, dan terbukti dengan persaksian yang sesuai dengan syariat. Jadi ketika suami ini mengingkari, oh ini jelas bukan anak saya, tiba-tiba istri tadi mengatakan, iya betul, ini adalah anak yang lahir hasil selingkuhan dengan orang lain. Maka dalam hal ini wanita itu dijatuhi sebagai orang yang berzina dalam kondisi dia sudah punya suami, maka hukumnya wanita ini harus dirajam. Dirajam pripun ibu-ibu? Dirajam itu dimasukkan ke dalam tanah sampai seleher atau sedada, kemudian dilempari pakai kerikil, terus dilempari sampai meninggal dunia. Ini namanya hukum rajam. Ya.
dan orang yang berzina dalam kondisi sudah pernah menikah sebelumnya, maka dua-duanya, baik yang laki-laki maupun perempuannya, dua-duanya dihukum dengan hukum rajam. Dengan cara tadi ya, dikubur, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dilempari sampai kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian ibu-ibu, yang kedua, bagaimana dengan status anaknya? Maka dihukumi anak ini sebagai anak zina. Maknanya anak yang dihasilkan dari hasil satu perzinahan. Sehingga karena ini adalah terbukti anak zina, untuk nasabnya dan seterusnya dinisbatkan kepada ibu, tidak dinisbatkan kepada ayah atau bapaknya. Ini yang kemudian misalnya nanti yang lahir anak perempuan misalnya yang lahir anak perempuan, sampai kemudian wanita ini dewasa, kemudian nanti sudah waktunya menikah, karena nasabnya putus dengan bapaknya, bapak ini tidak dianggap sebagai bapak yang sah, nasabnya juga putus, maka perwaliannya tidak boleh nanti dinisbatkan kepada ayah yang seperti itu. Kalau anaknya ini perempuan, nanti kalau mau menikah, walinya siapa ibu-ibu? Walinya wali hakim. Meskipun ayahnya atau ayah yang berzina dengan ibunya tadi ini masih hidup, tetap tidak boleh menikahkan, nanti diwali sama hakim. Bagaimana dengan anggota keluarga bapak? Tadi kan misalnya ada paman juga menjadi wali, atau kakek gitu kan, atau ayah dari bapak ini berarti kakek. Ini kan juga keluarga dari laki-laki yang berzina dengan ibunya tadi. Apakah boleh menggantikan sebagai wali? Jawabannya tidak. Karena nasabnya terputus, semua terputus dengan bapaknya ini. Nah, anak perempuan yang lahir dari selingkuhan seperti itu, maka nanti dinikahkan dengan yang nikahkan adalah wali hakim. Nah, ini kondisi yang pertama jika seorang wanita tadi mengakui itu hasil perselingkuhannya. Kemudian yang kedua ibu-ibu, bagaimana kalau wanita itu mengingkari? Jadi tadi dia itu berselingkuh, melakukan perselingkuhan, tiba-tiba lahirlah anak, suaminya mengingkari, oh ini jelas bukan anak saya. Istrinya juga mengingkari, ini juga bukan anak dengan selingkuhan saya misalnya. Terus ini anak siapa jadinya? Nah, maka solusinya dalam hal ini adalah pasangan suami istri tadi saling melaknat. Ini yang kemudian disebut dengan proses mula'anah. Ya, karena dua-duanya nggak mau ngakui ini anak siapa. Ya, suami juga pokoknya nggak mau. Ini bukan anak saya yang jelas karena kamu terbukti selingkuh dengan orang lain. Mesti dengan selingkuhanmu. Istrinya juga mengingkari, oh ini bukan hasil dengan selingkuhan saya. Istrinya juga mengingkari seperti itu. Maka dalam hal ini, inilah yang disebut dengan mula'anah. Dalam proses seperti ini karena nggak ada saling mengakui tadi, maka keduanya harus dipisahkan dari ikatan pernikahan sehingga dihukumi putus selama-lamanya. Suami sudah tidak ada tanggung jawab lagi, istri juga tidak ada tanggung jawab lagi. Ini yang disebut dengan mula'anah, dan anak ini ya sebenarnya bukan dikatakan sebagai anak zina, bukan. Beda ya dengan yang di atas tadi, kalau suami istrinya mengiyakan, tidak mengingkari, maka disebutlah anak ini sebagai anak zina, anak hasil dari perzinahan. Tapi kalau ibunya mengingkari, bapaknya mengingkari, status anak ini bukan dikatakan sebagai anak mula'anah, bukan dijadikan sebagai anak zina, bukan, tapi dia dihukumi sebagai anak mula'anah. Mula'anah itu apa? Anak hasil dari saling melaknatnya bapak ibunya ini. Ini berarti kurang bahasa kasarnya apa ini ibu-ibu? Anak nggak jelas kurang lebih gitu ya. Anaknya siapa nggak jelas. Meskipun dia bukan anak zina, tapi tetap nasabnya diberikan kepada ibu, tidak diberikan kepada bapak. Kenapa demikian? Karena bapaknya juga mengingkari, ini bukan anak saya. Karena nasabnya terputus dengan bapak anak seperti ini, maka kalaulah yang lahir anak perempuan tetap sebagaimana status yang pertama tadi, yang menikahkan wali hakim ya, nanti semua terputus
dengan keluarga bapak ini. Dan tadi nggih, sebagai bentuk dampaknya pernikahan ini harus dipisahkan. Suami sudah harus pisah, istri juga harus pisah, nggak boleh lagi kumpul satu lagi. Karena tadi nggih ada proses namanya mula'anah tadi. Dan ini sebagaimana dalil di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyampaikan, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi, fantafa min waladiha, fafarraqa bainahuma wa alhaqa alwalad bil mar'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah mengadakan mula'anah. Tadi kita kenal istilah mula'anah, yaitu seorang istri selingkuh dengan orang lain akhirnya sampai melahirkan, suami mengingkari, istri juga mengingkari. Nah, maka ini dinamakan proses mula'anah, saling melaknat, saling mengingkari dalam peristiwa tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati suami istri yang mula'anah ini, fantafa min waladiha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki tadi mengingkari anak tersebut, ini bukan anak saya. Fafarraqa bainahuma, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan kedua suami istri tadi. Wa alhaqa alwalad bil mar'ah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan atau menasabkan anak yang lahir tadi kepada ibunya. Maka nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Ya, nasab kepada ibu itu apa? Ya contohnya kayak Nabi Isa, ya kan? Isa ibni Maryam, Isa bin Maryam. Jadi ngapunten guys, sebenarnya kalau hukum ini kita terapkan di masyarakat, kalau ada orang itu namanya dinisbatkan kepada ibunya, ini menjadi pertanda bahwasanya anak ini dua kemungkinan. Dulu dilahirkan dalam kondisi ibunya berzina, atau dalam kondisi dia orang tuanya melakukan mula'anah. Tapi ini terjadi nggak ibu-ibu hari ini? Meskipun ngapunten nggih, dulu lahir dalam kondisi ibunya berzina sekalipun, tetap sekarang dinisbatkan kepada ayah kandung ayah yang tadi ya. Padahal ini nggak boleh sebenarnya. Karena nasabnya dinisbatkan kepada ibu. Ya, misalnya yang lain namanya laki-laki, misalnya namanya Khalid misalnya, ibunya namanya siapa ibu namanya? Namanya Wati misalnya ya. Maka kita katakan misalnya Khalid bin Wati, karena ini dinisbatkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa anak dari hasil perselingkuhan, ya, anak dari hasil perselingkuhan itu kalau sama-sama dalam kondisi ini kembali kepada seorang istri. Anak hasil perselingkuhan, jika seorang istri selingkuh dengan orang lain kemudian hamil dan melahirkan anak, maka yang kondisi yang pertama, jika seorang suami tadi tidak mengingkari bahwa ini adalah putrinya atau putranya, maka anak ini dinisbatkan kepada ayahnya tadi. Atau suami yang sah dari istri yang selingkuh tadi, anaknya dinisbatkan kepada suami tadi. Tapi jika suami mengingkari, maka ini ada dua posisi ya. Posisi yang pertama adalah jika istri mengatakan dan mengakui bahwa ini adalah hasil perselingkuhannya, maka anak ini ditetapkan sebagai anak zina dan kemudian wanita ini dihukum rajam. Yang kedua, jika suami mengingkari dan istri juga mengingkari, maka ini disebut dengan proses mula'anah. Anaknya bukan dikatakan anak zina, tapi tetap nasabnya diberikan kepada ibunya. Ini saja sudah menjadi hukuman sosial sebenarnya kepada orang yang melakukan. Mestinya malu gitu ya kalau orang itu dinisbatkan namanya kepada ibunya, karena dalam Islam ini adalah anak zina gitu ya.